Oke teman, ya kita udah sampai di PGC. Ya saya akan coba menurut dulu untuk ya penampakan terbaru untuk terminal ini ya. Nanti baru kita akan menuju ke arah halte. Tadi saya sengaja nggak merekam karena ya takutnya supirnya nggak nyaman. Jadi kita apa aja ya, tidak memvideokan dari awal. Oke, di sini kalian bisa sebelum menuju ke arah transitan ke arah angkot itu ya, namanya mikrotransit. Jadi kalian bisa jajan-jajan dulu. Di atas pun ada tempat jualan kuliner ya. Nah, untuk transportasi gratis yang ada di sini adalah ini ya. Oke, macam-macam ya. Jadi kalian nggak usah bingung, sini sudah lengkap untuk petunjuknya. Dan di sana juga nanti saya akan tunjukkan kalian bisa naik di mana ya, ada titiknya. Ini tempat kalian sholat. Ini ada bilik, nggak tahu bilik apa. Sini pun ada informasi ya. Dan sekarang ini ada penambahan dari pagar-pagar biar lebih tertib lah ya, biar orang nggak nyelip-nyelip lewat dari jalur bus TJ. Di sini ada kantor dari ruang petugas di sub, pokoknya petugas terminal ya. Nah ini saya maksud teman-teman, jadi di tiap titik dia ada tanda-tanda buat kalian naik kemana gitu ya. Ini ada nomor-nomornya, dan sini juga ada tempat duduk. Nah, bisa bersantai, dan sana juga lengkap dengan rute-rutenya ya. Kalian bisa lihat. Dan dulunya sini adalah toilet, sekarang udah nggak jadi toilet lagi, cuma jadi tempat ruang tunggu ya. Mungkin bagi kalian pengguna Gojek ataupun Gokar bisa. Bukan Gokar ya, apa teman, Grab ya. Oke, bahaya kita jangan lihat dari sini. Ini karena padat kita nggak bisa ke sana ya. Jadi kita sorot dari sini teman. Nah ini ya. Jadi seperti ini aja teman. Yang saya perhatikan kayaknya nggak ada lagi untuk toiletnya. Nah saya akan coba untuk lihat dari sini, tapi tetap hati-hati ya, karena ada kendaraan yang lewat. Saya malas ya bilang-bilang permisi teman. Kita lihat dari sini ya. Nah ini dia, gini aja tembusannya. Dulunya adalah toilet, ternyata sini toiletnya ini kayaknya ya. Nah ini, nah sepertinya ini untuk toiletnya ya, tapi dia masih belum bisa digunakan. Nah bagi kalian pengen ke ke Bandara Soekarno-Hatta, kalian bisa naik ini Jabodetabek ya, Agramas. Oke. Jadi saya akan mulai masuknya dari sini aja namanya, biar kalian tahu di mana untuk pesan tiketnya. Nah ini ada PGC, Cililitan Bandara Sweta Cawangukit. Ini banyak tempat makan. Oke, mari langsung saja kita lewat. Sana ada bus untuk penurunan 5C. Dan sini pun ada bus 10 ke arah Tanjung Priok. Tapi saya tetap hati-hati ya, ini lagi kosong, jadi kita lewat aja. Nah ini kalian bisa turun dari sini jika mau naik bus bandara ya. Harganya 80.000 setahu saya. Ini adalah pintu keluaran dari arah sana teman, tempat penaikan mikrotrans kalian. Nah sana. Nah ini rutenya ya. Jadi Jakarta adalah pencetus transportasi umum gratis yang pertama kali namanya. Sebenarnya sudah dirintis pada masa Ahok tapi belum sempurna, namun disempurnakan oleh masa Bapak Anies Baswedan. Ya, saya ini adalah orang yang netral. Saya nggak ada pro-proan terhadap pemerintah ya. Jadi kita cantumkan semua untuk pemerintah yang terlibat. Dan beberapa juga ada yang lewat juga ya untuk angkot-angkot konvensional atau angkot yang masih berbayar. Cuman lemahnya ya untuk angkot-angkot konvensional itu, dia suka ngetem, contohnya seperti itu ya. Nomor 2, sebenarnya dia sudah punya saingan ya untuk bus, bukan bus ya, angkot mikrotrans nomor 36 ya teman, yang ke arah Cilangkap. Nah dia karena sepi jadi dia ngetem ya. Jadi buat kalian kalau misalnya ini terganggu ya,
Jadi kalau misalnya kalian dengan cepat-cepat kalian bisa ambil opsi yang mau berbayar ataupun gratis ya. Kadang juga lama untuk bus angkot yang 36 itu ya, Jak 36. Nah, ini untuk bus nomor 10 ke arah Tanjung Priok. Nanti saya akan naik ini ya. Ini menggunakan Sinar Jaya, gunakan PKTR BYD bus listrik. Oke, saat ini saya merasakan kayak gugup sedikit ya namanya. Oke, nggak apa-apa ya. Dan ini ada untuk penurunan. Entah kenapa ya, jadi walaupun saya sudah beberapa tahun bikin konten gini, tapi saya tetap aja bisa gugup ya namanya. Tapi nggak apa-apa ya, itu suatu hal yang alami. Saya jujur aja namanya, saya nggak mau menyembunyikan, walaupun saya ngomong di balik layar gini ya, dan angkat-angkut kayak gini, nah ini mengganggu banget ya. Nah, kalian bisa lihat, saya akan coba menunjukkan ke kalian apa sih problem di Jakarta ya, atau masalah di Jakarta transportasi umumnya. Ini dengan adanya pagar-pagar kayak gini dibuat supaya jalannya lancar ya. Namun tetap aja tidak lancar karena ada transportasi kayak gini ngetem ya. Ini ke arah Mekarsari. Dan sana ada JPO ya. Bagi kalian pengen nyebrang, tinggal nyebrang dari atas JPO. Udah disediakan lift. Kalian bisa juga naik 7B di sana, 7Q juga. Dan 7Q itu juga sekarang udah bisa naik dari halte Cililitan yang ada di Jalan Majen Sutoyo. Ini jalan Dewi Sartika teman, di Cililitan, Keramat-Jati, Jakarta Timur. Nah, ini lagi lebih masalah ya, kalau ada acara-acara keagamaan sini dipakai untuk buat parkir. Ya, gitulah ya. Orang Arab teman. Ya, terlalu fanatik terhadap agama tanpa memikirkan yang rasional ya. Gak memikirkan mengganggu atau gimana. Tapi nggak apa-apa namanya. Saya ngomong ini frontal ya, saya nggak sembunyi-sembunyi. Leoson. Saya bukan orang fanatik ya. Walaupun saya Katolik, saya tidak fanatik terhadap agama saya. Oke. Dan sini ada tempat makan, bagi kalian pengen makan-makan bisa. Dan banyak lagi jalurnya di sana ya, tempat makannya. Ada hotel, Pep Hotel, Hokben ada, McDonald kayaknya nggak ada lagi ya temannya. Ini ada Silin. Inilah permasalahan di Jakarta. Angkot-angkot ngetem. Oke, walaupun saya dimulai dengan kegugupan, tapi nggak apa ya. Mungkin karena saya udah beberapa hari nggak keluar, nggak keluar rumah teman. Kelah. Sip. Ini adalah Agramas. Bagi kalian pengen ke bandara bisa sini. Ini saya maksudnya namanya. Jadi kadang ini dia menggunakan bus yang besar, dan kita lihat tadi itu dia menggunakan bus yang kecil ya, atau kayak LF. Nah, saya akan coba untuk masuk sini ya. Menurut saya ini adalah hal yang unik. Cuma mendengarkan loncengnya aja ya. Kampungan banget teman. Nah, kampungan ya. Tapi nggak apa. Itu adalah suatu hal yang menarik. Saya menyadari saya kampungan ya. Saya orang Jakarta tapi saya kampungan teman. Ichiban Sushi. Dan sini bagi kalian pengen naik lift bisa ya. Mirip kayak lift barang sih. Ini ada Ichiban. Nah, sekarang di Jakarta ini sudah banyak menyediakan tempat stasiun powerbank. Kalian bisa sewa. Sekarang pembayaran ada kiris. Uangnya harus pas ya. Sekarang banyak banget ya peraturan-peraturan di Indonesia ini. Gak seperti dulu normal-normal ya. Bukan di zaman modern lah ya. Ini banyak banget tempat kalian beli-beli makanan. Sini pun teman nongkrong ya, masuk ke dalam. Cuman udaranya atau suhunya dia cukup hangat gitu, gak dingin. Mungkin karena banyak orang yang membuka restoran sana ya. Kalau sini kan lebih adem. GK, Gang Kelinci. Nah, ini dari Pasar Baru itu ya. Dan sini pun ada penambahan arena bermain anak. Oke.
Buat apa lah ini ya? Kayak gacha gitu teman. Permainan gacha gitu ya. Permainan Jepang lah ini ya. 30.000, wah, satu kali main. Buset. Mahal juga ya. Ini buat orang-orang berduit aja lah ya. Tapi sih kalau kalian dapet ini harganya bisa mahal ya teman. Kalau misalnya kalian beli di toko-toko apa gitu ya. Ya menurut saya worth it. Nah, mesin gacha. Oke, buat Bang Traveling, jika datang dari Surabaya silakan mampir sini aja. Ini ada menarik. Ya ini asli lah ya. Pokoknya kayak ya nggak KW-KW lah. Bisa datang sini, keren banget, ada banyak karakter minions atau apa lah ini ya. Tapi kayaknya ini untung-untungan aja sih. Atau gambling atau apa lah istilahnya ya. Tergantung kalian berpikir ya namanya. Apakah itu gambling atau gimana? Tapi orang fanatik pasti bilang itu gambling ya. Ini ada Solaria. Oke, Solaria buat kalian makan. Nasi gorengnya jos ya. Oke, kita harus relax teman. Saya ini kurang relax ya. Jadi bagi kalian teman yang apa mau beli apa sih namanya oleh-oleh lah ya, kalian bisa beli di sini. Tempat apapun kalian nongkrong untuk ngerjakan tugas bisa ya. Contohnya kayak ada Tomorrow Cafe, Starbucks dan macam-macam. Kalau Solar ini nggak worth it teman, karena ya ini tempat tongkrongan keluarga, ya, ataupun rekan-rekan atau gimana lah itu. Dan W. Tapi intinya ya, saya memberikan tips buat kalian. Kalau kalian ngonten di publik kayak gini, kalian masa bodoh aja ya. Kalau kalian gugup, ya tetap aja enjoy, jalankan aja, itu wajar sih gugup ya. Saya walaupun udah berpengalaman berapa tahun, tapi saya tetap gugup. Pintu Dewi Sartika. Nah ini ya, banyak ya buat kalian pengen belanja-belanja sesuatu. Nah, ini pakai dalam atau apa nih, optikal, macam-macam lah di sini namanya. Elektronik ada di lantai atas, lantai berapa ya? Lantai 3 kalau nggak salah ya. Tempat servis ada di atas. Pokoknya kalian perhatikan aja, ada petunjuknya ya. Ini A dan W. Kali ini saya tidak menggunakan apa jaket saya, karena saya pengen menunjukkan nih baju timnas ini yang keren ini ya. Seblak prasmanan. Macam-macam lah ya, kalian bisa beli makanannya, ada dodol Garut. Jadi kalian nggak usah ke Jawa Barat, di Jakarta pun ada dodol Garut ya. Toko kue, Tira Snack. Lihat aja bang. Promosi aja bang ya. Tahu kalau misalnya ada orang yang baru pertama kali ke Jakarta, langsung tahu gimana tempatnya gitu. Oke, makasih bang ya. Nah ini yang ada ya. Nah ini ada botol mineral. Kita masuk dari sini ya. Dan ini ada sesuatu di bawah. Oke, nggak apa-apa, silakan. Mari Bu. Ini ada house. Pokoknya banyak tempat yang keren-keren sini ya. Chat time. Ada Mako. Jadi saya harus nyapa orang lah namanya. Tadi saya pengen menyorot sesuatu. Apa-apa aja ada di gedung ini. Yang enak aja ya, ada anaknya gitu ya. Jadi saya menyapa ibunya, mari Bu, gitu aja ya. Bagi kalian pengen nonton apa XS1 bisa di sini ya namanya. Oke. Pokoknya yang saya tahu saya akan coba kasih tahu ya. Bagi kalian pengen nonton bioskop bisa datang ke sini. Situ ada lengkap dengan tujuan kalian ya. Lantai sekian apa, lantai apa gitu ya. Udah dikasih tahu. Oke, kita ke TJ. Nah, ini ada TJ ya. Pokoknya kalau dari Majen Sutoyo kalian bisa lurus. Banyak makanan juga sana dan tinggal ke sini. Untuk dari Dewi Sartika bisa langsung lurus saja ke sini. Kita masuk ya. Kartu kita masih ada saldonya. Sebenarnya ada tempat pengisian di sini, tapi saya tidak ngisi ya. Nah sayangnya kalau sini nggak ada toilet. Karena untuk mencari toilet itu ada di dalam gedung PGC. Dan ini sekarang udah keren. Ternyata ditutup ya, bisa buka tutup pintu otomatis. Oke, jadi untuk revitalisasi terminal itu sudah include dengan
bangunan ini ya. Karena ini adalah bagian transportasi ataupun terminal. Ini ada kotak saran yang jadul. Ya nggak ada lah ya, pasti orang bikin surat atau masukan PTJ di situ. Tempatnya aja udah nggak meyakinkan ya, kalian bisa lihat ya. Dan dipastikan untuk tugas TJ sendiri pasti nggak bakalan pernah diperiksa ya. Dulu waktu kecil saya merasakan bus Jakarta yang kayak gini. Bagus banget ya, dia dilestarikan dengan lukisan. Nah kayak gini dulu ya, dengan logo burung elang ya, elang bondol. Dan juga ada salak ya teman, dicengkram oleh kakinya gitu loh ya. Ikon Jakarta dulu. Ini untuk kedatangan busnya. Bus kita akan segera datang atau berangkat 3 menit lagi ya. Kemungkinan akan menggunakan bus listrik ya, Sinarjaya M-nya apa tuh? Saya lupa pula. Sinarjaya Maju kali ya. Nah, inilah rute-rute yang dilewati oleh bus nomor 10 kita. Oke, menggunakan bus listrik. Kita masuknya dari sini. Keren ya, bus listrik ini dari SJM Sinarjaya Maju. Sinarjaya apa lah ya. Kalau melangkah sini harus hati-hati, takut kalian jatuh ya. Kita sini aja teman. Di belakang pakai orang, tapi nggak apa-apa. Nama juga kan transportasi umum. Kita harus apalah ya, memahami teman. Oke, saya di sini aja. Ada yang apa gitu, dia keluar. Udah sempat masuk pula dia ya. Tapi sebenarnya sih bisa ya turun di apa, Cawang Cililitan atau mungkin Cawang Sentral ataupun ya Cawang Sentral ya. Kalau Cililitan dia nggak turun bus ini. Begitu. Oh, ibu itu udah sempat, kakak lah ya, bukan ibu lah ya, sempat diri. Jadi sampai sini saja untuk video saya teman. Semoga video ini bisa mengedukasi kalian. Kalau tidak mengedukasi ya tidak apa-apa lah ya. Intinya saya mengatakan kejujuran. Buat kalian yang tersinggung, mohon maaf. Saya itu orang yang frontal. Saya bukan orang agamais. Saya rasionalis ya, bukan fanatik ya. Kadang orang fanatik itu, bukan fanatik, nama juga fanatik ya, tidak memikirkan sesuatu yang rasional ya. Oke. Jadi sampai sini saja video saya, sampai jumpa.